dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom The Warriors. Kita masuk di minggu di mana kita akan merayakan hari Pentakosta, di mana pada saat itu Pentakosta, seperti yang sudah kita kenal juga saat ini, adalah hari di mana Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya kepada para rasul, para murid pada saat itu. Dan kita harusnya bersukacita sekali. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah terima bagian dari pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Roh kebenaran, roh yang luar biasa, roh penghibur, roh penolong yang ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat itu, banyak sekali orang-orang, rasul yang merasa akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Khususnya para murid yang setiap hari ikut sama dia. Kita bisa bayangin, kita bisa masuk, kita bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh para murid pada saat itu. Dimana ketika Tuhan Yesus sudah memberikan aba-aba, Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tanda, kira-kira kayaknya sebentar lagi aku nggak bersama-sama dengan kalian semuanya, dan sebentar lagi aku akan pergi kembali kepada Bapa, kepada Dia yang mengutus aku. Dan di saat itulah juga banyak timbul pertanyaan-pertanyaan dari para murid. Banyak timbul rasa ingin tahu, rasa sedih juga, karena kita bisa bayangin orang yang bersama-sama dengan kita selama beberapa tahun, bersama-sama setiap hari, berjalan, makan, hidup bersama, mengajar, ikut melakukan pelayanan. Kita pasti merasakan ada yang namanya merasa kesedihan, kita ada yang merasakan kehilangan, dan kita akan timbul pertanyaan. Apalagi Tuhan Yesus pada saat itu berkata sama murid-muridnya bahwa Dia akan kembali kepada siapa yang mengutus Dia pada saat itu. Yuk kita buka dulu di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 dan seterusnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai seterusnya. Judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita sampai di ayat yang ke-17 dulu. Kita lihat di ayat yang ke-16, bahwa Tuhan Yesus sudah minta kepada Bapa. Supaya apa? Supaya Bapa memberikan seorang penolong yang akan menyertai setiap kita, setiap umatnya, setiap yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus di hatinya. Yesus bilang sama Bapa, Bapa, berikan mereka penolong yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Kita bisa bayangin, bukan hanya untuk 1 hari, bukan hanya untuk 1 minggu, bukan hanya untuk 1 bulan, 1 tahun, bukan hanya untuk beberapa tahun ke depan, tapi untuk selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus tahu pada saat itu hati-hati para murid yang akan merasa kehilangan, hati-hati mereka yang akan merasa kekosongan. Tuhan tahu betul di mana selama ini mereka melayani, mereka melihat fisiknya Yesus.
mereka melihat tubuh Yesus, mereka melihat dagingnya, mereka bisa pegang, mereka bisa rasakan, mereka bisa ngobrol langsung. Tapi tiba di mana saatnya Yesus bilang, aku akan kembali kepada Bapa yang mengutus aku. Yesus merasakan bagaimana nanti murid-muridnya akan merasa kekosongan, bagaimana murid-muridnya akan merasakan kesendirian di dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, dia minta terlebih dahulu kepada Bapa untuk mendatangkan penolong itu di hati setiap orang yang menerimanya. Kita lihat lagi, penolong itu adalah apa? Apa yang diminta sama Yesus sebenarnya pada saat itu? Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran yang dunia tidak dapat terima. Dunia itu siapa? Dunia itu adalah orang-orang, manusia yang tidak menerima Yesus di hatinya, yang masih belum menerima Yesus di hatinya. Orang-orang yang masih hidup di luar Yesus, itu adalah orang-orang dunia yang tidak bisa menerima roh kebenaran, Roh Kudus itu. Kenapa? Kenapa mereka tidak bisa menerima? Dikatakan bahwa dunia tidak bisa menerima sebab dunia tidak bisa melihat roh itu. Kita tahu, sekarang mungkin saat-saat ini kita kalau misalkan cari sahabat, kita mencari teman, kita bisa mencari teman, kita akan nyaman bila di dekat teman kita, di dekat sahabat kita, di dekat orang tua kita, di dekat rekan pelayanan kita. Kita akan merasa aman karena kita bisa lihat fisiknya, karena kita bisa lihat wujudnya, kita bisa ngobrol, kita bisa pegang, kita bisa sentuh, kita bisa melakukan interaksi dan sebagainya macamnya. Dan kita bertanya kepada Tuhan Yesus mungkin, bahwa Tuhan, kalau kamu pergi, yang menemani aku secara fisik itu siapa? Kita merasa bahwa banyak sekali akhir-akhir ini yang bertanya sama saya, sebenarnya yang lebih besar itu siapa? Apakah Tuhan Yesus? Apakah Allah Bapa? Apakah Roh Kudus? Jawabannya adalah mereka satu. Mereka tidak terpisahkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, dunia gak bisa terima. Karena dia harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya setiap orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan ngerti siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu nggak berbentuk fisik. Roh Kudus tidak ada dagingnya, tidak ada tubuh daging. Roh Kudus tidak ada darah, tidak ada tulangnya. Mungkin kita tidak bisa pegang secara fisik. Tapi Tuhan mau bilang bahwa roh itu, roh kebenaran yang ditaruh di dalam setiap kita, itu fungsinya besar. Dia bukan roh yang sembarangan. Dia bukan hidup tanpa maksud. Dengar baik bahwa Allah kita ini Allah yang punya tujuan. Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan misi. Allah kita itu adalah Allah yang pandangannya, yang visinya itu sudah jauh ke depan. Dia itu Allah yang tidak terbatas oleh apapun, oleh ruang dan waktu. Kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Kita nggak bisa untuk meremehkan kuasanya. Maka dari itu kita tidak bisa menganggap sedikit pun kecil yang namanya Roh Kudus. Balik lagi, secara fisik kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Kita tidak bisa sentuh karena memang dia tidak terbuat dari darah dan daging dan tulang. Dia tidak terdiri dari struktur tubuh manusia, tapi dia adalah roh. Roh yang menguasai, roh yang menggerakkan, roh yang besar, roh yang kuasanya akan dinyatakan di dalam setiap orang-orang yang menerimanya. Kalau hari-hari ini kita lihat, kalau ada orang yang kemasukan roh jahat, dia langsung bermanifestasi. Itu namanya kesurupan. Orang-orang yang kemasukan roh jahat, dia akan menunjukkan sesuatu. Entah itu dia akan marah-marah, entah itu dia akan berbahasa yang lain, entah itu dia akan berkata-kata yang tidak kita pahami, berkata-kata di luar yang kita mengerti.
Kalau roh jahat saja ketika masuk ke dalam tubuh manusia, melakukan satu manifestasi yang terlihat oleh mata, masa iya Roh Kudus, roh yang kekuatannya lebih besar, yang kuasanya lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini, ketika masuk ke dalam tubuh manusia dia tidak melakukan manifestasi? Itu nggak mungkin. Makanya nggak perlu kita bilang bahwa aku terima Yesus, aku sudah terima Roh Kudus. Cara paling gampang adalah kita lihat manifestasinya. Akan banyak orang dengan mudah berkata, mengklaim bahwa dirinya sudah terima Yesus, bahwa dirinya sudah kepenuhan dengan Roh Kudus. Apakah hanya dengan berbahasa roh manifestasi bahwa Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita? Apakah hanya dengan berbahasa roh kita dapat melihat bahwa Roh Kudus itu timbul? Atau dengan apa? Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia datang kepada kita, dia akan bawa buah. Dia datang kepada satu keluarga, dia akan selamatkan semuanya. Orang-orang yang ada Roh Kudus, orang-orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus, orang yang di sekitarnya akan merasakannya kok. Nggak usah diklaim, nggak usah diomongin. Karena manifestasi itu akan timbul dari dalam. Manifestasi itu akan terlihat, manifestasi itu akan dirasakan kok oleh orang-orang sekeliling kita. Orang yang kerasukan roh jahat aja, kita bisa lihat pakai mata kepala kita kok manifestasinya. Ada yang berperilaku seperti binatang, ada yang melompat-lompat, ada yang berlari-lari. Kita bisa bayangin bahwa Roh Kudus, roh yang besar, roh yang punya kuasa, roh yang punya power, ketika masuk ke dalam tubuh seseorang pasti ada manifestasinya. Dan di saat itulah saya percaya bahwa Roh Kudus itu kesamaan kedudukannya itu sama dengan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Oleh sebab itu kita tidak bisa menganggap sedikit pun, sekecil apapun roh yang ada di dalam kita itu, Roh Kudus itu. Kita tidak bisa ngecilin itu. Karena memang roh itu besar. Dia roh yang bermisi, dia ingin menggerakkan setiap hati, dia ingin menggerakkan setiap jiwa. Di mana Tuhan kasih misi bahwa beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Tapi Tuhan tahu tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus gereja Tuhan sia-sia. Tanpa Roh Kudus pemberitaan Injil yang keluar dari mulut kita pun adalah hal yang kosong. Makanya Tuhan mengisi setiap hati umatnya, muridnya dengan Roh Kudus. Roh yang penuh dengan penolong, pengharapan, dan pengajaran. Di mana setiap orang, setiap manusia, setiap hati akan merasa diajar oleh Rohnya yang kudus. Dan ketika Roh Kudus mengajar, hanya ada satu, yaitu damai sejahtera yang kita terima dari setiap pengajarannya. Kita lanjut lagi. Di ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat yang ke-22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Sekali lagi Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita lihat bagaimana pada saat itu mungkin murid-murid penuh dengan pertanyaan. Di hatinya murid-murid penuh dengan pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang tercetus adalah di mana Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, kenapa Tuhan engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Tuhan menyatakan sekali lagi bahwa jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Orang yang menuruti firman-Nya akan melihat dia, akan melihat Yesus menyatu dengan Bapanya, akan melihat Rohnya yang kudus. Dia akan menyatu dengan kita.
Tuhan Yesus paham betul bagaimana ketika dia masih menjadi fisik, dia tidak bisa menyatu secara daging dengan para muridnya. Dia mengerti, dia sangat mengerti kalau dia tidak pergi, dia tidak kembali kepada Bapa, dia tidak bisa menyatu secara fisik dengan para muridnya. Dia harus pergi dulu kepada Bapa, lalu Bapa menurunkan rohnya. Rohnya yang kudus, roh kebenaran itu. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa menyatu dengan dia. Kita nggak lagi dua. Kita nggak lagi hanya hidup berdampingan. Pada saat itu para murid merasa tenang, merasa aman. Ketika Yesus melakukan mujizat, mereka bisa lihat dengan matanya. Mereka bisa pegang Yesus. Mereka merasa tenang ketika Yesus melakukan mujizat. Yesus mengajar. Yesus masih ada bersama dengan mereka. Mereka merasa tenang. Tapi mereka juga lupa bahwa itu belum disebut menyatu. Yang murid-murid rasakan pada saat Yesus masih hidup, yang murid-murid sebenarnya kerjakan, lakukan, yang fakta yang terjadi adalah murid-murid saat itu belum menyatu. Tetapi apa? Tapi masih hidup berdampingan dengan Yesus. Kemana-mana sama Tuhan Yesus, kemana-mana ikut Yesus. Di saat itu mereka merasa tenang, karena mereka masih bisa lihat fisik. Tapi Tuhan Yesus balik lagi bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, itu adalah Allah yang bermisi. Dia punya visi jauh ke depan. Dia bisa lihat bagaimana kalau dia terus hidup bersama-sama berdampingan dengan para murid. Lalu kapan untuk waktu mereka hidup tinggal satu, bukan lagi dua. Jadi hidup dua, bukan lagi satu, itu bukan hanya untuk pengantin saja. Tapi yang Yesus mau adalah seperti itu. Yang Allah mau adalah seperti itu. Dimana kita menyatu dengan Dia. Dimana kita benar-benar menyatu dengan Dia. Dimana benar-benar nanti kita akan menjadi mempelai wanita untuk kita dipersatukan. Tidak lagi dua, melainkan satu. Yesus mau gambarin, saya harus pergi, saya harus tinggalkan kamu, saya harus tinggalkan dunia ini. Karena kalau enggak, kita hanya hidup berdampingan. Kita enggak akan pernah jadi satu, benar-benar yang satu. Makanya Tuhan Yesus pergi, kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Dan sekarang, kita ditinggal oleh tubuh badan Yesus Kristus. Tapi rohnya tidak meninggalkan kita. Disinilah justru kuasanya sungguh sangat bekerja, sungguh sangat dahsyat, di mana Yesus meninggalkan rohnya yang kudus, roh kebenaran, roh pengajar, yang sama besarnya, yang sama berkuasanya. Kita gak bisa ngeremehin roh ini, karena dia meninggalkan itu untuk kita, untuk hari-hari kita. Dimana pada saat itu murid aja yang hidup berdampingan aja udah ngerasa nyaman, udah ngerasa tenang. Apalagi kita yang harusnya, yang kita sudah ngeklaim bahwa kita ini kepenuhan Roh Kudus, kita ini hidup baitnya Roh Kudus. Harusnya kita lebih merasa tenang di dalam menjalani kehidupan. Kita gak jadi orang yang ngerasa kerusuk, kita gak jadi orang yang buru-buru, kita gak jadi orang yang nuntut Tuhan. Banyak di antara kita, walaupun kita sudah paham bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu, tapi kita merasa ketika kita berdoa sama Tuhan, masih ada jarak. Masih ada jarak di antara Bapa dengan kita sebagai hamba, dengan umatnya. Kita masih ngerasa Bapa jauh. Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Dimana setiap kita sebenarnya masih menganggap remeh Roh Kudus ini. Kita masih menganggap bahwa Roh Kudus ini Allah, hanya sekedar roh penolong kok. Aku gak bisa lihat fisiknya. Yang sama ini aku doa hanya Bapa, Allah Bapa, Tuhan Yesus. Tapi gak pernah coba mengundang Roh Kudus untuk ikut campur tangan. Sedangkan yang Tuhan mau adalah Roh Kudus itu digunakan untuk apa? Untuk menggerakkan roda di dalam kehidupan kita. Jadi kita menjadi manusia yang lebih tenang, menjadi manusia yang lagi gak buru-buru, jadi manusia yang kalau ambil keputusan
Itu nggak nunggu yang kayak orang yang tidak mengerti. Tapi yang Tuhan mau, kita komunikasi terus dengan Roh Kudus. Kita jalin komunikasi, kita adakan persahabatan yang erat, yang intim dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan kita bilang, Tuhan kok kayaknya kamu gak dengar doaku Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah meratap, aku sudah merenungi. Tapi kok kayaknya Tuhan jauh. Orang-orang yang keliru seperti ini, jangan sampai ada di hati kita sifat yang seperti ini. Kita sudah mengerti bahwa Roh Kudus itu dekat. Kalau kita ngomong sama Roh Kudus itu dekat. Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang menolong. Mau doa, mau lakukan segala sesuatu, libatkan Roh Kudus. Karena ketika kita melibatkan Roh Kudus, tandanya apa? Tandanya kita menuruti firman-Nya. Kita mengerti firman-Nya. Kita tahu Yesus kemana. Jangan seperti orang yang belum tahu bahwa Yesus itu sudah menyatu dengan Bapa. Yesus satu. Kita masih menuntut terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sedangkan Tuhan tuh sudah menurunkan Roh-Nya untuk kita supaya kita menyatu dengan Dia. Tapi kita terus mendesak seolah-olah kita belum menerima. Kita mendesak jadi orang yang seolah-olah kita belum mendapatkan. Kita mendesak kepada Tuhan seolah-olah kita ini umatnya yang jauh, yang Tuhan gak pernah dengar. Sedangkan Roh Kudus yang ada di hati kita aja dianggurin. Roh Kudus yang ada di hati kita aja kita gak pernah buka suara. Jangan biarkan Roh Kudus bekerja sendirian untuk hidupmu. Tapi bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk mendatangkan kebaikan untuk hidupmu. Bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Karena tanpa Roh Kudus, gereja Tuhan itu bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus, pelayanan itu bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus, apa yang kita lakukan itu tidak akan membuahkan apa-apa. Ingat baik bahwa manifestasi Roh Kudus di dalam hidup kita itu akan lebih besar dibandingkan dengan manifestasi roh jahat, yaitu kerasukan. Biarlah Roh Kudus terus di dalam hati kita, Dia melakukan manifestasinya, sembari kita dukung manifestasi itu. Supaya apa? Supaya buah-buah itu muncul. Bukankah sebuah pohon itu dikenal dari buahnya? Bukankah sebuah pohon itu dikenal kalau sudah muncul bunganya? Hari-hari ini kalau kita berjalan di pinggir taman, kita berjalan di pinggir jalan, kita lihat ada rumput liar, kita lihat ada tanaman, tapi kita belum lihat buahnya apa. Kita belum lihat bunganya bentuknya seperti apa. Apakah kita bisa identifikasikan bunga itu? Apakah kita bisa identifikasikan pohon itu? Begitu juga dengan kita yang katanya representasinya Allah. Bagaimana orang bisa melihat Allah di dalam kehidupan kita? Orang kita aja merasa bahwa kita belum menyatu dengan Allah. Bagaimana kita merasa bahwa Roh Kudus itu sudah bekerja dalam hidup kita kalau orang lain aja belum lihat manifestasinya kok. Orang lain aja belum lihat buah-buahnya kok. Orang pengikut Yesus yang percaya sama Yesus itu yang dilihat buahnya. Buahnya itu bukan hanya berbicara tentang baca Alkitab setiap hari. Berbicara tentang baca Alkitab setiap hari itu adalah bentuk daripada ekspresi kita bahwa kita telah menerima Roh itu, kita menghormati Dia, kita harus beri makan tubuh ini dengan firman-Nya, karena Roh itu akan dibangkitkan jika dikasih makan firman. Tubuh daging akan bangkit, tubuh daging akan tumbuh jika diberi makan jasmani,
Begitu juga dengan roh. Roh itu akan tumbuh di dalam tubuh ini ketika diberi makan firman. Karena roh itu berasal dari firman, maka roh itu adalah makan firman. Ketika kita baca Alkitab setiap hari, itu adalah ekspresi kita memberi makan roh yang ada di dalam kita supaya dia bertumbuh lebih besar lagi. Tapi manifestasinya, buahnya adalah bentuk-bentuk pelayanan kita. Cara kita mengasihi orang, cara kita mengasihi musuh kita, cara kita untuk mengasihi binatang dan ciptaan lain yang ada, cara kita memperlakukan seseorang, cara kita memperlakukan atasan kita, bawahan kita, rekan yang sama dengan kita. Itu adalah buah-buahnya. Itu adalah manifestasi ketika Roh Kudus ada dalam kita. Manifestasinya adalah omongan kita nggak lagi kasar. Manifestasinya adalah kita lebih menghargai tubuh ini karena tubuh ini adalah bait Allah. Manifestasinya banyak yang bisa dirasakan. Makanya ketika Roh Kudus nyamber, semua akan merasakan. Ketika Roh Kudus bekerja di tengah-tengah keluarga, disamber keluarga kita sama Roh Kudus, gak mungkin tidak ada perubahan. Karena roh ini tuh dahsyat banget. Roh ini tuh besar banget kuasanya. Roh ini tuh lebih dari sekedar roh biasa. Kita harus kenal dia lebih lagi. Kita harus kenal sama dia terus setiap hari. Jadi hari ini jangan bilang lagi bahwa Tuhan itu jauh di surga sana, di tempat yang kita gak bisa jangkau. Tapi kita mau katakan, Roh Kudus, terima kasih kau sudah dekat dengan saya selama beberapa puluh tahun ini. Kata Tuhan Yesus, Roh Kudus, kau ditaruh di hatiku untuk selama-lamanya di dalam hidupku. Aku yakin percaya, yuk kita kerjasama yuk. Kita kerjasama, kita kerja bareng yuk. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, yuk kita kerja bareng. Jangan biarkan Roh Kudus membangun dirimu terus, sedangkan kau tidak mau untuk bekerja sama dengan Roh Kudus yang notabene adalah sahabatmu sekarang, sahabatku sekarang, yang notabene dia ada di dalam hidup kita sekarang. Dia akan keluar, dia akan bermanifestasi, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah jika kita terus hidup di dalam firman itu. Karena apa? Karena barang siapa mengasihi dia, Yesus Kristus dan Bapa, dia akan mendengarkan perintahnya. Dia akan mengerti perintahnya. Dan dia akan bersama-sama dengan Bapa menyatu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mari kita bersatu hati, semoga ini menjadi berkat dan dipahami. Kita mau undang Roh Kudus untuk tinggal terus di dalam hidup kita sampai selama-lamanya, seperti yang sudah dijanjikan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus ketika dia ingin pergi kembali kepada Bapanya. Dia ingin pergi kembali kepada Dia yang mengutus, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami belajar, ya Allah, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, kami belajar untuk mengerti bahwa Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, itu tinggal dekat dengan kami. Kami tahu kalau Tuhan Yesus tidak balik, Tuhan Yesus tidak kembali menyatu dengan Bapanya, maka Roh itu gak akan pernah turun di dalam kami. Dan sampai hari ini mungkin kami hanya hidup berdampingan dengan yang namanya Tuhan Yesus. Kami masih hidup berdampingan dengan yang namanya Allah Bapa. Tapi kami tahu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami punya Allah yang punya misi, Allah yang visinya jauh ke depan. Sehingga kami sungguh sangat bersyukur. Kami punya Allah yang gak ego. Kami punya Allah yang gak mementingkan dirinya sendiri. Kami punya Allah yang mengerti kalau dia kembali maka Roh itu akan turun. Kami berterima kasih ya Bapa.
Kami mau ya Roh Kudus untuk Kau tetap tinggal di dalam setiap kami. Biar setiap kami ini melakukan pekerjaan yang baik bersama-sama denganmu ya Roh Kudus. Roh Kudus terus kerjasama ya sama kami. Terus kerjasama ya sama umat-umatmu yang menerima Engkau di dalam hatinya. Kami tahu ketika Roh Kudus ada di tengah kami, hidup kami gak akan pernah sama lagi. Makasih ya Roh Kudus, udah mau terus tinggal di dalam hati kami. Makasih ya Roh Kudus, karena Kau telah mendatangkan kebaikan, Kau telah mengajar di hati kami. Kami menerima damai sejahtera ketika kami diajar langsung oleh Roh-Mu yang kudus. Kami gak mau anggurin, kami gak mau sia-siain roh yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini, kami percaya kami akan bekerja sama baik dengan Roh-Mu yang kudus. Kami sudah terima itu, dan kami akan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.